sebentar aja Kak ya, aku mohon banget Kak. Kenapa Mbak kok sampai udah nggak usah? Ya sebentar aja, duduk sebentar. Yaudah tapi jangan sampai Oke, memohon oke. kayak gitu Mbak. Nggak Ya enak. kalau sebentar. Nggak apa-apa gini Mbak. Ya nggak apa-apa duduk lagi. Nggak usah, di atas aja. Udah di sini Nggak aja usah, Mbak. nggak usah, di atas aja, Agak Kak. saya kotor kok Iya Mbak. nggak apa-apa, di atas aja. Bener nggak apa-apa Iya Mbak. nggak apa-apa, duduk aja di atas. Tapi kan kotor saya Mbak. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah agar kami selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah. Kami menyebarkan selawat ini semata-mata ikhlas karena Engkau lah ya Allah, dan karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal mustafa rafati وذكر فيه صفاء إذا تمادى بعلا إن الحبيب المصطفى رفت وذكر فيه صفاء إذا تمادى بعلا Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu. Innal habibal mustafa zurafati wa zuwafa wa zikru fi sifat idza tamam bi'ila
Ya Allah, ya Tuhan kami, ku bersimpu kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ku bersimpu kepadamu. Terimalah doa ini, kabulkanlah harapanku. Terimalah doa ini, kabulkanlah harapanku. Innal habibal mustafa zurafati wafa wa zikru fi sifat idza tamadam bil ilam. Ya Allah, kami mohon ya Allah agar kami diizinkan untuk bertemu dengan Rasulullah ya Allah, walaupun sekedar dalam mimpi ya Allah, karena kami sangat cinta kepada beliau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, Ya Mbak, kenapa Mbak? boleh minta waktunya sebentar ya? Kenapa gitu Mbak? Bisa ikut di samping sih sebentar? Aduh Mbak, saya mau pergi Mbak. Sebentar aja, nggak lama. Sebentar aja saya mohon Kak. Nggak bisa kayaknya Mbak, saya kotor. Nggak apa-apa, sebentar aja Kak, saya minta tolong ya, sebentar aja. Tapi nggak enak Mbak. Ini nggak apa-apa, duduk aja di sini samping saya sebentar aja. Sebentar aja Kak ya, aku mohon banget Kak. Kenapa Mbak kok sampai udah nggak usah? Ya sebentar aja, duduk sebentar. Yaudah, tapi jangan sampai Oke, memohon oke. kayak gitu Mbak. Nggak Udah enak. mohon sebentar. Nggak apa-apa gini Mbak. Ya nggak apa-apa, duduk aja. Nggak usah, di atas aja. Udah di sini Nggak aja usah, Mbak. nggak usah, di atas aja, Udah Kak. saya kotor kok Iya Mbak. nggak apa-apa, di atas aja. Bener nggak apa-apa Iya Mbak. nggak apa-apa, duduk aja di atas. Tapi kan kotor saya Mbak. Nggak apa-apa. Jadi begini Kak, tadi setelah saya mendengar kakak berselawat, hati saya tersentuh mendengar kakak berselawat. Ya, terus cuman kenapa gitu kok kelihatan kayak sedih kayak Iya, tadi saya niat itu kesini untuk bisa bisa gimana ya? refreshing gitu. Ya refreshing gitu, supaya pikiran nggak terlalu banyak di rumah. Saking di rumah nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat. Jadi setelah aku mendengar kakak berselawat barusan, aku tuh kayak mau curhat ke kakak sedikit aja. Gitu. Emang ada masalah apa gitu? Jadi ya gimana ya, nggak apa-apa kan aku buka curhatan aku dari baru-baru Iya nggak kesini. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi begini tuh Kak, aku tuh kan ibu aku tuh udah nggak ada. Siapa? Ibu aku udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Iya. Udah lama meninggal. Hampir 2 tahunan. Udah tahu. Hampir 2 tahunan. Mhm. Jadi setelah dia meninggal, jadinya aku tuh mikir begini, jadinya buat apa sih aku hidup lagi gitu. Sedangkan orang yang aku sayang aja udah nggak ada gitu. Jadinya kayak mau pasrah hidup, tapi di posisi lain juga ngeliat saudara-saudara yang lain gitu. Mau cerita ke siapapun itu tuh susah, nggak ada temen cerita, pacar juga. Ya begitulah yang kakak tahu tentang pacar gitu. Pacarnya emang ada punya pacar atau gimana? Ada, tapi ngerti lah kayak zamannya sekarang gitu kalau cowok. Atau putus atau gimana? Jadi enggak apa-apa, terbuka aja. Putus, iya putus, tapi masih nyari dan masih nyari ke aku gitu. Itu karena aku kebawa suasana di rumah, jadi nggak terlalu mikirin ke dia gitu. Aku mau cerita ke rumah juga nggak tahu mau cerita ke siapa, jadinya aku kesini dan pas aku mendengar kakak selawat, hati aku tersentuh untuk bercerita ke kakak tentang masalah aku gitu.
Jadi mohon maaf aja sih, aku baru kenal ke kakak. Kalau boleh tahu rumah kakak di mana ya? Kalau kakak itu ya, saya tuh rumah di sana Mbak, di daerah Lisa sana jauh. Jauh. Terus kakak kesini? Kesini saya biasa keliling, nyari barang bekas, terus kalian nyebarin selawat gitu. Barang bekasnya lumayan banyak dapet ya? Ya kadang-kadang banyak, kadang nggak kan, tapi sekarang kan agak sepi ya, jadi nggak tahu orang apa ya, jadi dapetnya cuma ini sedikit, tapi ya Orang nanti tua dikumpulin kakak lah. Kalau orang tua saya kebetulan ya, ibu sudah nggak ada, bapak juga udah nggak ada, jadi saya hidup sendirian. Ada kakak kandung satu tapi nggak pernah ketemu. Nah terus ada kakak angkat paling di Malaysia tapi jauh, nggak pernah ketemu juga, cuman sering sih dia itu kontak-kontakan kayak gitu kan. Jadi kalau orang tua sama sekali nggak ada sih. Jadinya Jadi aku kita boleh senasib tanya lah ya. ya, boleh tanya nggak nih? Kakak kan lumayan penderitaan kakak tuh lebih jauh dari aku. Semangat kakak untuk hidup ini apa ya? Jadi gini, saya tuh walaupun ditinggal sama orang tua ya, dua-duanya, dan juga hidup sekarang sendiri gitu kan, dengan hidup apa adanya, sekedar ya mencari rezeki pun dengan cara seperti ini gitu kan, menyebarkan selawat. Tapi saya tuh selalu bersemangat, selalu harus kuat gitu kan, karena saya tuh berpikir bahwa semua ini yang hidup ini kan akan mati. Ya mungkin dengan orang tua saya itu lebih duluan dipanggil oleh Allah, mungkin itu kehendak Allah yang terbaik buat hidup orang tua saya. Dan mungkin ya tinggal sekarang saya harus banyak berdoa buat beliau, saya terus menyebarkan selawat. Mudah-mudahan dengan saya bekerja seperti ini juga merupakan sebagai amal ibadah buat orang tua saya. Dan kalau boleh ini juga adik, saya bilang ada aja yang nggak apa-apa ya, atau mau kenalan dulu atau gimana nih kita biar enak gitu. Dipanggil adik aja deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, kalau namanya siapa? Ayo. Ayu. Ya kalau saya Kasada ya. Oke. Jadi nanti kalau ketemu di jalan atau apa kan jadi enak, kita saling bersapa gitu kan. Nah sekarang adik pun juga harus harus kuat, harus sabar, harus tahan semua ini. Mungkin ini ujian dari Allah, tapi yakin Allah itu tidak akan pernah menguji seberat apapun kepada hambanya, karena Allah itu tahu kemampuan hambanya. Ya kan, tinggal sekarang kita ini, apakah kita ini mau bangkit dari masalah-masalah yang kita hadapi, apakah kita mau bangkit dari kesedihan yang kita sedang hadapi, tinggal kita yang perbaiki diri kita sendiri. Dan sekarang kalau memang ibu sudah nggak ada, ya banyak-banyaklah berdoa buat ibu. Iya, berdoa untuk sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, kan kita rindu kan, yang nggak bisa kita lihat gitu. Apalagi lah selama 2 tahunan, mana bentar lagi lebaran kan. Pasti anak mana sih yang nggak iri gitu ngelihat keluarganya tuh full gitu. Sedangkan tuh aku tuh beda gitu. Jadinya terlintas di kepala aku, makanya aku tuh untuk keluar dari rumah, aku kesini untuk refreshing aja gitu. Dan alhamdulillah aku ketemu sama kakak, aku bisa curhat ke kakak. Dan ini kita baru kenal, aku sudah nyaman banget gitu. Kalau boleh tahu kan aku bisa kenal kakak sejauh mungkin kan. Mungkin kebesokannya kita bisa ketemu lagi ke depannya. Ya boleh sih, ya, kita saling mengenal tuh boleh gitu ya. Tapi apa yang membuat adik itu nyaman? Sementara kan kita baru aja ketemu, itu kan secara logika kan nggak masuk akal gitu kan. Oke, yang pertama, kalau yang pertama aku mendengar selawat kakak, hati aku tersentuh banget. Tersentuhnya kenapa? Suaranya bagus dan membuat hatiku tenang gitu. Pertama. Yang kedua aku tuh yang kedua itu aku nggak mandang penampilan gitu. Jadinya kalau orang ini bagus ke aku, dia juga caranya bersuara bagus, jadi aku tuh cepet banget nyaman ke orang gitu. Tergantung orangnya. Seperti kakak ini kan, kakak baru berselawat di belakang aku nggak tahu kan, kakak aku duduk di sini. Setelah aku mendengar kakak, hati aku sangat adem. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah selawat ya. Iya. Tapi kak, boleh nggak saya tuh mengenal jauh dalam lebih kakak, karena nggak tahu kenapa aku tuh nyaman banget sama kakak. Iya, boleh sih. Ya, tapi ini ya, saya pun juga harus
tahu juga ke adik gitu ya. Saya itu seperti ini, kondisi saya seperti ini, kadang saya seperti ini. Terus saya seorang gembel yang nggak punya apa-apa, lalu ibaratnya sekarang adik udah nyaman untuk bareng sama saya, terus dalam kehidupan gitu kan. Itu nanti gimana nanti pandangan orang, mungkin nanti juga harus pikirin tentang itu. Ya ngapain gitu saya harus mikirin orang, tergantung diri saya sendiri. Kalau saya nyaman ke orang, ya saya nggak perlu pikirin orang sih. Yang penting hati saya nyaman, hati saya adem ke orang, hati saya juga suka ngeliat orang ini ya baik-baik aja. Terus nanti gimana pacarnya itu, nanti cemburu atau dia Ya tapi kan untuk sekarang saya udah gak ada hubungan apa-apa gitu sama pacar saya. Sekarang saya lebih fokus ke pikiran saya gitu. Karena semakin tambah usia saya juga semakin banyak pikiran, semakin fokus lah gitu ke masa depan selanjutnya. Ya. Tapi kalau memang adik mau beliau mengenal kakak atau saya apa ya, bilangnya kakak aja gitu atau gimana? Adik aja tuh. Enggak ke adik, ke saya bilang ngomongnya kakak aja gitu ya. Oke. Biar sama-sama enak ya. Ya gini. Kalau memang adik mau jauh mengenal kakak, bukan kakak itu seorang fanatik. Kakak itu bukan orang yang berilmu. Iya. Kakak itu bukan orang yang bodoh. Tapi boleh nggak kakak ngasih saran buat adik? Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau memang adik mau lebih dekat sama kakak, boleh nggak nanti kakak minta adik itu berpakaian ya mungkin apa ya, mungkin berhijab atau lebih ke muslimah gitu, karena bagaimanapun adik itu udah cantik. Nah, apalagi nanti kalau di auratnya juga ditutup gitu kan akan lebih cantik sekali. Itu kan nanti saya berharap tuh adik itu cantik di dunia sampai akhirat. Dan harapan juga adik nanti bahwa kalau memang kita bisa dekat gitu kan, adik itu bisa berharap itu jadi bahagia di akhirat nanti, jadi penghuni surganya Allah, bahkan jadi bidadari surga nanti, karena cantik banget adiknya gitu. Ya, mau nggak, boleh nggak saya permohonan saya seperti itu? Iya boleh. Boleh ya. Jadi apa ya, karena kehidupan ini jangan kita hanya memikir bahwa senang di dunia saja, tapi kita juga harus memikir nanti dunia akhirat juga gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kan kakak ngomong seperti ini kan, jangan tersinggung ya. Karena kakak sayang melihat seseorang dengan wajah yang cantiknya. Kakak tuh kepingin apabila orang itu mempunyai wajah yang cantik, hatinya udah cantik, kayak adik sekarang kan hatinya tuh baik sekali, udah nggak bisa membedakan orang lagi kan. Padahal kakak seperti ini tapi adik malah bisa menerima, bahkan ngajak duduk di sini. Itu merupakan satu kebaikan, ketulusan hatinya adik juga. Nah sekarang apalagi kalau lebih dihiasi lagi dengan mungkin berpakaian yang lebih sopan atau dengan berpakaian muslimah, insya Allah adik akan lebih cantik luar dalamnya. Terima kasih ya untuk sarannya Kak Vika. Ya. Tapi maaf nih kita baru ketemu, kakak udah ngomong kayak gini, karena apa-apa, kakak juga gimana ya, jadi enak juga ngobrol sama adik gitu kan, dan juga adik kayaknya tulus banget gitu, jadi ya kakak pun harus menanggapi dengan secara baik juga. Emang adik sekarang tinggal di mana? Aku tinggalnya di Pajang. Oh, satu ya? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Aku asli dari Jawa. Oh, Jawanya? Jawa Timur, Sidoarjo. Orang tua aku tapi bukan orang tua aku keduanya. Di sini ya. Ya, merantau lah ke sini. Aku dari lahir, dari kecil sampai sebesar ini ya di sini. Kalau pulangnya ya setahun sekali lah. Rencananya mau mudik kemarin tapi nggak jadi karena ada bencana kan. Ya udah, sekarang aja. Yang penting gini ya. Sekali lagi kakak berpesan, walaupun ini baru kenal ya, kakak berpesan bahwa jaga diri adik baik-baik, jaga kehormatan adik jadilah seorang wanita solehah, jadi wanita yang muslimah benar-benar dipandang enak di dunia sampai akhirat nantinya, ya, karena sayang kecantikan adik. Ya. Nah, terus apa namanya, itu udah cukup lama ya mama meninggal.
cukup lama ya. Udah 2 tahunan ya cukup. Suka kan? Suka nangis atau apa sedih gitu kalau ingat gitu. Kalau itu sering terjadi, apalagi kalau lagi sholat. Oh, gitu. Ya ya penting adik jangan tinggalkan sholat ya. Dan nanti sering-sering berselawat ya. Dan insya Allah dengan selawat itu nanti adik akan tenang pikirannya, hati adem, dan mudah-mudahan amalan-amalan yang dibaca nanti sama adik pun juga jadi amal ibadah juga buat orang tua ya. Yaudah dek, sekarang kakak mau pergi lagi menyebarin selawat, boleh nggak kakak pergi dulu? Bentar dulu Kak, aku minta satu lagi selawat. Selawat Ya selawat, satu aja. Biar hatiku tuh makin adem, jadi kalau aku tuh pulang nggak aku ya nggak asing-asing gitu biar semua orang rumah. tapi maaf ya suara kakak jelek, Ya nggak apa-apa. terus lagi seratnya juga. Ya nggak apa-apa, selawat aja. Aku dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا تدم أجرا من مقلة بدمي. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, 9 bulan telah tiba, sang ibu telah sampai di ujung penantian. Oh ibu, betapa berat
betapa sangat perjuangan sang ibu dalam menantang maut, dalam menantang ajal. Namun semua itu ibu jalani dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, dan penuh keikhlasan. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah diperbuat oleh kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami bermohon, karena Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Amin. Kenapa? Ya dah, sampai ya masuk ke hati selawatnya. Ya, terima kasih ya dia, mudah-mudahan ya menjadi selawat tadi yang kakak baca, mudah-mudahan agar kita ini selalu ingat kepada orang tua, agar kita ini selalu mendoakan orang tua ya. Kita ini harus jadi anak yang soleh dan solehah ya, karena dengan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan itulah nanti akan kita bisa berjumpa sama orang tua kita di akhirat, karena orang tua pun juga sangat membutuhkan doa-doa dari anak yang soleh dan soleh ya. Terus sekarang adik mau kemana lagi? Kalau aku sih di sini aku cuma pulang. Ya kalau boleh kakak ngasih pesan, ada lebih pulang karena udah malam, jadi nggak, daripada merenung sendiri di sini gitu kan, lebih baik di rumah tuh baca Al-Quran atau baca Al-Quran atau sholat sunnah atau apalah ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah ya. Bermohonlah kepada Allah semoga selalu diberikan ketenangan dalam hidup adik, dan mudah-mudahan doa adik pun juga diterima menjadi amal kebaikan buat orang tua juga ya. Tapi itu pesan kakak, nanti adik kalau boleh ya adik, karena sayang sekali adik itu udah cantik, tinggal dipercantik lagi dengan tutup auratnya ya. Makasih ya Kak sarannya buat aku, dan aku tuh mungkin beruntung mungkin ya aku tuh kesini. Karena tadi aku tuh nggak mau kesini awalnya, tapi ya dekat sama rumah, akhirnya aku kesini. Aku tuh beruntung banget di sini, karena kenapa? Aku tuh menemukan sosok lelaki yang kayak kakak. Karena dari kemarin aku tuh pusing, merenung sendiri, jadinya kependam sendiri, jadinya pusing sampai sakitan, kadang bingung mau buat ke siapa. Setelah ketemu kakak, aku udah keluarkan semua isi hati aku. Alhamdulillah semuanya sudah bisa aku kerjain diri aku sendiri. Alhamdulillah. Ya. Terus harapannya gimana sekarang? Harapannya ke depannya gimana? Harapan aku sekarang ini terus bekerja, biar lihat saudara, semangat hidup, semangat bekerja untuk berjaya masa depan selanjutnya. Untuk bantu doanya ya Kak, semoga bisa aku sukses apa yang aku mau capai, dan orang tua aku, bapakku bisa aku naikkan derajatnya. Yang penting sekarang adik jaga kehormatan, baik kehormatan adik maupun kehormatan orang tua, maupun kehormatan keluarga. Jadi kita semua itu kita harus jaga. Jadi jangan sampai kita ini menjadi omongan orang ya. Jadi itu nggak baik nantinya ya. Makanya juga ada kakak berpesan, adik sekarang lebih baik pulang, kan udah juga nanti biar enak ya. Nah, terus karena ya nggak wajar juga atau nggak baik juga dipandang nanti kalau wanita itu berkeluyuran ya. Kakak juga takut nanti adik diganggu sama orang, nggak gitu kan ya. Ya udah kalau gitu mungkin kakak mau pamit dulu ya. Tapi ketika besok aku minta untuk bertemu kakak bisa? Bertemu ya, untuk bertemu ketika aku lagi kayak begini, curhat untuk semua keluarkan isi hati aku ke orang. Aku bisa bertemu kakak besok atau kapan sekali lagi gitu? Kakak biasanya berselawat di mana aja? Kalau untuk hari-harinya atau hari-harinya di beda tempat atau untuk dijadwalkan? Ya kalau enggak sih setiap hari keliling kayak gini ya, karena nanti kalau adik mau ketemu kakak bisa nanti kita janjian di mana ya kan? Atau kapan adik mau cari aja di sini di sekitar sini
kakak pasti ada, terus nanti kita janjian di mana gitu kan, ada mau ketemu di mana yang lebih enak ngobrol gitu kan, dan lebih asik gitu kan, mungkin adiknya nanti gitu kan. Kalau kakak siapa aja mau diajak ketemuan di mana boleh, yang penting adik nanti kasih tahu dulu kakak kalau dia ada di sini. Misal sekarang misal kesini terus kak boleh nggak besok kita ketemu di sana apa ya, nah, jadi enak gitu kan, jadi dia nanti kakak pun nyamperin gitu, atau nanti kalau udah tahu tempat alamatnya biar kakak nanti nungguin gitu, nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kayak alhamdulillah ya sekarang kelihatannya kayak lega udah gitu, sehat, senang ya. senang lah gitu. Ya udah kalau gitu kakak pergi dulu ya, kan harus keliling lagi ya. Baik deh. Kakak sebelumnya boleh selamat dulu ya. Makasih kayak Baik deh. ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.